Sehingga ketika baginda Muhammad SAW wafat, ya saat beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Setelah mengecup kening Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar kan datangnya agak terlambat, karena ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar masih ada di luar kota Madinah. Maka begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, melihat Nabi Muhammad SAW yang ruhnya sudah berpindah ke alam barzah, beliau mengecup jasad, ya, kening Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mengucapkan komentarnya yang sangat terkenal sampai sekarang, ya, engkau ketika hidup harum, ya, tibta hayyan wa mayyitan. Setelah engkau meninggal dunia, engkau tetap harum, wahai baginda Muhammad SAW. Mas Edwin Ruscahyadi rahimahullah almarhum itu hidupnya, bagian yang saya tugaskan kalau di musola mengharumkan seisi ruangan, sehingga orang-orang seperti antum dan saya kalau datang majelis terlambat mandi, ya, aibnya tertutup, ya, aibnya tertutup. Jadi beliau menutup aib-aib aroma tubuh manusia. Itu Mas Edwin. Makanya dapat doa spesial tadi dari para petakziah dan beberapa ulama, mengatakan salah satunya sebagaimana beliau mengharumkan majelis, semoga Allah harumkan dimanapun beliau berada. Nah, amin Allahumma amin. Al jaza alal jinsil amal. Nah, semalam itu saya pamit berangkat, beliau di pos jaga, nggak pernahnya ngasih dada. Biasanya nah, bismillah Habib ini, tapi tadi malam dada sama senyum. Saya agak heran, tumben ya Edwin dada. Dan pagi masih saya telepon, karena Habib, ada satu Habib dari Bekasi pulang mudik ke Solo, ya, kebetulan tetangga majelis, majelis WA saya, ya, WA saya, titip mobil Habib gitu. Kemudian saya telepon bagian pos, ya, bagian pos, Win, ya, karena tanya dulu yang jaga pos siapa, Edwin, saya Habib gitu, artinya kan ada gilirannya. Tapi Edwin ini yang tugas utamanya di situ, nggak pindah kemana-mana. Maka saya telepon, Win, itu nanti tolong kuncinya diminta ya. Jadi kalau nanti kita mau pindah-pindah mobilnya mudah, mobil kita amankan, taruh tempat yang bagus, tapi kuncinya biar di pos. Siap Habib. Nah itu jam 6:30 pagi. Jam 9:30 masih jaga keponakan saya. 9:30 jaga keponakan saya. Setelah itu keponakan saya main lari-lari, adik perempuan saya nanya, di mana anak saya? Jam 10 itu ya, nanya di mana anak saya. Nah, Mas Edwin rahimahullah ini kelihatan di pos, tapi agak capek ya. Beliau kan puasa itu, agak capek, tampak nggak seperti biasanya. Biasanya langsung teriak di sana, tapi ini masih menunjuk di tangan-tangannya. Ngasih tahu, ada di sana itu, ponakan saya. Maka diambil sama adik saya, anaknya. Diajak main ke bagian belakang majelis. Selang 15 menit, ya, ibu saya kemudian ngasih tahu, ya, dengan berteriak gitu ya, Edwin nggak sadar gitu, ya, lagi dibawa ke rumah sakit. Ternyata beliau naik ke kamarnya, minta pijat sama temennya, merasa nggak enak, terus pindah ke kamar sebelah yang ada kipas anginnya biar lebih nyaman, agak gerah. Jalan 1-2 langkah itu nggak kuat, jatuh, bawa rumah sakit. Kemudian saya perintahkan teman-teman untuk mengawal di sana. Sampai di rumah sakit dalam keadaan nggak sadar, denyut nadinya terus melemah, tekan darah melemah. Dalam kondisi nggak sadar seperti itu, dari lisannya yang keluar adalah Allah, 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 sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Dan subhanallah, meninggal dunianya itu tepat waktu zuhur di Solo. Ya, tepat waktu zuhur di Solo. Kemudian jenazah kami urus, alhamdulillah mudah, jam 4:30 sudah disolatkan, ya, kemudian langsung dimakamkan. Dan istimewanya, yang memandikan jenazahnya anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecinta-pecintanya. Yang menyolatkan jenazahnya imamnya anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecinta-pecintanya. Yang mengantarkan ke pemakaman, yang memakamkan dan sebagainya anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecintanya. Yang mensyiarkan wafatnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dan kawan-kawannya. Sampai malam hari ini saya paksa teman-teman di MRBJ, kalau nggak sholat gaib saya nggak ceramah.
Enggak sholat gaib, saya enggak ceramah. Karena kalau bukan karena kalian, ya saya juga akan tadi langsung putar balik ke Solo. Karena jenazah saya mandikan di majelis, disolatkan di majelis, kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang sesuai dikehendaki oleh keluarga. Nah, apa istimewanya Mas Edwin ini? Dan saya kenapa ambil tema man khodamana khodamnah itu. Siapa yang melayani kami layani.